Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Pujian hanya milik Allah yang maha mencukupi. Wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda hum ahlus sidqi wal wafa. Kita mohon kepada Allah salam, salawat, keberkahan terus tercurah-curah kepada teladan kita, hamba pilihan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan semua yang mengikuti petunjuknya. Mereka lah orang-orang yang disebut Allah, orang-orang yang jujur dalam imannya, setia dalam istiqamah. Semoga Allah jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik kita. Dan salah satu langkah menuju Ramadan terbaik adalah mengikuti jejak manusia-manusia terbaik, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim. Kisah sahabat mulia ini sungguh sangat unik. Beliau termasuk orang-orang atau sahabat-sahabat yang mula pertama bergabung ke dalam barisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dr. Abdurrahman Ra'fat Basha menulis, beliau orang ke-6 bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya laki-laki dewasa ke-6. Luar biasa. Hampir-hampir sahabat yang satu ini belum pernah diajak siapapun kecuali atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini dikenal sebelum ia bergabung dalam masa jahiliyahnya. Ia belum pernah menyembah berhala sebelumnya. Bahkan ini menjadi alasan mengapa kemudian ia menemukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ia menyaksikan sendiri bagaimana sajian untuk berhala kemudian dinikmati, diacak-acak, dirusak oleh binatang. Ia melihat sendiri dengan mata kepalanya seekor anjing menikmati, mengorek-ngorek, merusak sajian yang diberikan orang-orang musyrik untuk berhalanya. Subhanallah, maha suci Allah atas amma yusyrikun, apa yang mereka sekutukan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang satu ini berasal dari kampung atau dari negeri Ghifar. Saya yakin mendengar kata Ghifar, para sahabat langsung teringat sahabat mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, benar. Beliau adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nama yang sebenarnya adalah Jundub bin Junadah. Kemudian diberikan kunyah atau nama panggilan yaitu Abu Dzar. Karena dari kampung Ghifar maka disebut Al-Ghifari. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kampung Ghifar dikenal sebagai kampung para pembegal, para perampok. Dan yang sering dikerjain atau dirampok, dibegal adalah rombongan dagang dari Makkah. Karena ketika mereka menuju Syam, mereka harus melewati daerah itu. Dan ketika mereka membutuhkan karena kesulitan dan yang lainnya, salah satu jalannya adalah membegal rombongan itu. Sahabat-sahabat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sosok Abu Dzar ini luar biasa.
ketika ia mendengar ada kabar sesosok manusia mulia menyeru kepada keesaan Allah, maka ia mengutus saudaranya untuk menemui atau untuk melihat kondisi di mana orang itu berada. Tidak lain adalah Rasulullah. Kemudian saudaranya ini berangkat bersama ibundanya. Sampai di Makkah, kemudian ia mengamati kondisi. Kembalilah ia ke kampung Ghifar saat ditanya, bagaimana yang engkau dapatkan? Maka saudaranya mengatakan, aku tidak mendapatkan kecuali dia orang baik. Aku tahu kalau seorang penyair, aku penyair. Aku tahu ucapannya, bukan penyair. Orang-orang mengatakan dia adalah kahin, dukun. Aku tahu bagaimana dukun dan dia bukan dukun. Sebagian juga mengatakan dia penyihir. Aku tahu sihir tidak demikian. Ini makin menguatkan Abu Dzar, Jundub bin Junadah untuk datang sendiri melihat, menyaksikan, mendapati sosok mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ia berniat, bertekad untuk sampai di Makkah. Masya Allah, hampir 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Beliau bertahan di Makkah dan beliau tidak mengungkapkan jati dirinya. Ia tinggal di sekitar Baitullah, Ka'bah. Terus, apa yang ia konsumsi? Karena ia tidak membawa bekal apapun. Ia mengatakan dalam riwayat ketika ditanya Nabi setelah dia masuk Islam, aku hanya minum Zam-Zam. Allahu Akbar. Sungguh benarlah janji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Zam-Zam adalah 5 syuribalahu. Zam-Zam tergantung niat peminumnya. Zam-Zam adalah ta'mut ta'am, sebaik-baik makanan. Dan itu yang terjadi pada diri Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah 1 bulan mengamati, maka ia benar-benar mendapati sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian ia bersyahadah, ia menunjukkan keyakinannya dan istiqomahnya. Ia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang aku lakukan? Pulanglah ke kampung Ghifar, tunggulah kabar dari kami berikutnya. Setelah beliau belajar langsung, diperintahkan pulang. Tapi Abu Dzar minta izin, ya Rasulullah, izinkan aku menyampaikan secara lantang keesaan Allah yang aku yakini ini. Rasul sudah melarang, nanti saja, jangan, engkau pulang saja dulu. Tapi bukan Abu Dzar kalau tidak memiliki sifat keberanian yang luar biasa ini. Dan ia datang ke Ka'bah. Ia ucapkan dengan lantang, La ilaha illallah. Apa yang terjadi? Persis seperti yang disampaikan Nabi. Masya Allah, babak belur, ia dipukuli oleh orang-orang kafir Quraisy. Esoknya begitu lagi, demikian lagi. Dan hingga hari ketiga, Al-Abbas bin Abdul Muttalib menjumpainya, seraya melerai orang-orang kafir untuk terus memukuli dengan mengatakan, kalian tidak tahu siapa dia? Ia dari Ghifar. Dan kalian melalui kampungnya, harus melalui kampungnya. Apa tidak khawatir terjadi apa-apa? Akhirnya mereka melepaskan. Selamatlah Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian ia mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kembali ke kampungnya. Sahabat-sahabat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara riwayat yang sangat menarik yang dikisahkan beliau dan sampai kepada kita adalah 7 nasihat Nabi kepadanya. Yang pertama, Nabi bersabda kepada beliau agar mencintai orang-orang miskin. Dekat dengan orang miskin. Yang kedua, beliau memberikan wasiat kepada Abu Dzar melihat secara materi orang-orang yang ada di bawah kita. Tidak orang yang di atas kita secara materi. Yang ketiga, beliau berpesan tidak minta apapun kepada selain Allah. Tidak minta apapun
kepada selain Allah. Yang keempat, beliau menyampaikan nasihatnya kepada Abu Dzar dan sampai kepada kita. Berani mengatakan apapun kebenaran walaupun pahit. Yang kelima, beliau menyampaikan pesan tidak takut cacian siapapun yang mencacimu selama di jalan Allah. Yang keenam, beliau sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Abu Dzar untuk terus yakin kepada Allah. Dan yang terakhir, untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengikuti jejak langkah Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat mulia yang dijuluki sebagai simbol manusia zuhud. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.